dinikmati bareng teh seduh. Bersatu padu Kartini masa kini, wujudkan Semarang hebat dan tangguh. Dan kita patut melebihi 30% dari lurah se-Kota Semarang. Jadi ada sekitar 64 dari 177 lurah di Kota Semarang. Kodrat sebagai perempuan. Kita tahu ibu-ibu ini di sini cantik-cantik, di sini pakai kebaya, pakai dada. Saya tidak berijazah SMA. Saya juga tidak kuliah. Tidak bisa pakai laptop. Tidak bisa menggunakan sarana teknologi sampai hari ini. Dan juga tidak bisa berbahasa asing dengan fasih. Di atas kertas, saya tidak berdiri di tempat ini. Harusnya saya kalah. Dan juga tentunya bekerja sama dengan Wisma Yayasan Kasih Bunda ini, dan harapannya bisa memberikan sumbangsih lebih untuk Kota Semarang, khususnya untuk wanita dan anak. Luar biasa. Saya sampaikan bahwa kita ini harus sudah bersyukur ya bahwa ada namanya Ibu Raden Ajeng Kartini yang mendobrak bagaimana zaman dulu wanita dikekang, perempuan dikekang, nggak boleh sekolah, hanya sebagai istilahnya konco wingking gitu ya, hanya sebatas dapur, kasur dan sumur gitu. Tetapi sekarang ini dengan era sekarang ini perempuan-perempuan bisa menjadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang berdaya, tetapi juga harus bisa menjadi seorang ibu. Tadi saya sampaikan bahwa masih banyak PR khususnya di Kota Semarang. Ya pertama apa? Pasti kemiskinan. Yang tadi saya sampaikan, kebetulan kan saya kemarin audiensi dengan Kepala BKKBN pusat itu menyampaikan saat ini yang kemiskinan ekstrim terjadi itu pada usia perempuan usia lanjut perempuan lanjut usia, karena perempuan ini lebih bertahan hidup gitu ya daripada laki-laki, dan pada saat mereka sudah tua, tidak bisa, sudah lanjut usia atau sudah sepuh, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau mempunyai pekerjaan, sehingga mereka menjadi salah satu yang miskin gitu ya. Kalau pas kebetulan ada putranya, keluarganya ada yang bisa mensupport, tetapi kan banyak juga yang mungkin dari lingkungan yang menengah ke bawah. Nah ini menjadi PR kita. Kemudian juga namanya stunting. Stunting ini juga bukan hanya karena lahir kekurangan gizi, tidak, tetapi ini juga menjadi karena ya ini tadi ada namanya pernikahan dini, kemudian juga cara edukasi atau pola asuh dari orang tua sendiri dan sebagainya. Kemudian juga masalah ketahanan pangan. Kita ini kan mempunyai tugas untuk bagaimana mengantarkan anak-anak menjadi generasi emas Indonesia, sehingga kita harapkan perempuan-perempuan ini bisa mempunyai multifungsi. Kalau kita sebagai pekerja saat ini kan juga nggak bisa melarang namanya perempuan ini berkarya di luar, menjadi perempuan-perempuan yang mempunyai pekerjaan dan organisasi, tapi bagaimana kita juga menjadi seorang ibu yang bisa mendorong itu tadi. Nah ini tadi makanya kami juga mengundang Bu Ane yang menjadi sebagai wanita inspiratif untuk bisa bagaimana perempuan ini itu tadi tough, tangguh, tidak cengeng gitu ya. Kemudian juga bisa memberikan menjadi agen perubahan di lingkungannya, minimal di lingkungan masing-masing, dan kalau kita mungkin di kantor dan sebagainya. Iya, makanya itu yang harus ada namanya pencegahan. Memang kan akhirnya orang banyak juga menyiasati gitu kan, karena di undang-undang perkawinan yang baru itu kan anak-anak yang boleh menikah ini kan bukan bukan dini ya, tapi sekarang anak itu kan umur 19 tahun. Tetapi kalau umur yang di bawah itu, kalau sudah mohon maaf ini hamil duluan gitu kan, mau nggak mau kan juga harus dinikahkan. Nah tapi kan mereka juga kasihan, walaupun nikah siri kan nggak punya namanya akte nikah, nggak punya anaknya nanti lahir ada kelahiran, ya kita justru harus mencegah sejak dini, sejak remaja. Jadi caranya apa ya, ini tadi Mbak,
Salah satunya adalah memberikan semacam pembelajaran bahwa ini loh, kalau kamu tuh melakukan seperti ini akan terjadi, yaitu tadi salah satu ada kanker serviks, ada yang terjadi stunting. Ini yang mesti harus dilakukan. Jadi tidak hanya kita pada saat anaknya sudah stunting baru diintervensi, tetapi justru pada saat usia remaja ini yang diperlukan untuk intervensi lebih intensif gitu ya, seperti itu. Ada program dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, terus turun ke Kementerian PPA, dan menterinya Bu Bintang, itu ada program namanya KRPPA, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, di Tanjung Mas ini, di Kota Semarang ini merupakan pilot project untuk KRPPA. Semua program dalam rangka untuk pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, juga perlindungan perempuan dan perlindungan anak masuk ke situ semua. Memang kemarin ditemukan ada 90 perkawinan anak. Jadi, bukan perkawinan diri tapi perkawinan anak. Jadi disampaikan Bu Wali kan kalau usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Undang-undang perkawinan kita kan 19 untuk laki, 19 untuk perempuan yang terbaru. Di bawah usia itu tidak diperbolehkan menikah. Tetapi kita seperti yang disampaikan Bu Wali, tetap kita akan bantu mereka. Kita punya kerjasama dengan kantor agama. Untuk spesial mereka itu tetap dinikahkan karena dalam rangka perlindungan anak. Karena kalau sudah hamil misalnya tadi, anak yang dikandung kan tidak salah. Mereka secara administrasi kan juga harus diikuti secara administrasi, karena untuk perkembangan mereka jangan sampai rantai kemiskinan itu tidak tercover. Jadi tetap ada yang namanya pernikahan dispensasi. Itu kita kerjasama dengan Kementerian Agama, ada spesial memang dispensasi untuk menikah. Kita kemarin bekerja sama dengan LSM juga, itu sudah menikahkan 4 pasangan ya masalah itu dengan Anantaka itu, dengan beberapa lembaga yang membantu program penyelesaian ini ya, kasus ini. Jadi anak-anak itu bisa dengan pernikahan yang resmi itu anak-anak kan bisa menerima administrasi kependudukan yang komplit ya, untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin itu untuk masalah penerus. Ya. Dispensasi ya? Ya, ada dispensasi. Itu kan baru 4 bulan. Terus nanti sisanya ada program ya, ada program dari Kementerian Agama dan kita untuk menyelesaikan itu semuanya. Mungkin tidak hanya di Tanjung Mas tapi juga di kelurahan-kelurahan yang lain. Memang ada biaya karena prosedurnya itu ada konsultasi ada tenaga psikolog dari kita kantor Kementerian Agama itu kerjasama dengan UIN itu semacam konsultasi dengan psikolog dulu, ketemu psikolog dulu, terus ya ada prosedurnya lah. Tapi pemerintah akan bantu dengan program yang namanya KRPPA tadi, Kelurahan Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Itu ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.